Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Safitri dengan NIM 21086106 dari Prodi Pendes Kesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang saya susun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat olahraga. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai aspek etika dalam olahraga. Yang akan kita bahas pertama yaitu ontologi olahraga. Olahraga adalah bentuk perilaku gerak manusia yang spesifik. Arah dan tujuan orang berolahraga termasuk waktu dan lokasi kegiatan dilaksanakan sedemikian beragam, sehingga sebagai bukti bahwa olahraga itu merupakan sebuah fenomena yang relevan dengan kehidupan sosial, olahraga juga ekspresi berkarya pada manusia. Yang kedua, etika. Secara etimologis, kata etik berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu tentang moral atau karakter. Studi tentang etika itu secara khas berhubungan dengan prinsip kewajiban manusia atau studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Istilah etika dipakai dalam dua macam arti. Yang satu, etika dimaksudkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Yang ketiga, fair play. Fair play merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat kesatria pada olahraga. Nilai fair play melandasi pembentukan sikap dan selanjutnya sikap menjadi landasan perilaku. Yang keempat, epistemologi olahraga. Epistemologi menjawab bagaimana keberadaan olahraga dengan objek material, gerak manusia, dan objek formal dalam rangka keseluruhan kepribadian, dan parsial yang terbagi atas ilmu gerak, teori latihan, teori belajar gerak, serta teori bermain, dan yang terakhir teori instruksi. Yang kelima, aksiologi olahraga dan etika fair play. Kajian nilai yang dipersoalkan dalam aspek penerapan sesuatu ke dalam praktik berkaitan dengan masalah nilai. Nilai merupakan rujukan perilaku, sesuatu yang dianggap luhur dan menjadi pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang keolahragaan, persoalan ini kian relevan untuk dibahas. Yang keenam, akar fair play. Perilaku yang menunjukkan fair play akan diawali dengan kemampuan untuk sepenuhnya 100% tunduk kepada peraturan-peraturan yang tertulis. Ini berarti setiap pihak yang berurusan dengan olahraga, utamanya para atlet atau olahragawan, mesti paham akan peraturan dan setelah itu mesti siap mematuhi peraturan yang berlaku. Fair play dapat dijabarkan dan dioperasionalkan dalam bentuk perilaku yang mencakup beberapa ciri sebagai berikut, yaitu 1. Adanya keinginan yang tulus agar lawan bertanding mendapatkan kesempatan yang benar-benar sama dengan dirinya sendiri. Dalam kaitan ini, olahragawan yang bersangkutan yaitu A. Menolak untuk berbuat, di mana mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari suatu keadaan yang merugikan lawan. B. Menolak kejadian yang berkaitan dengan aspek material atau fisik, misalnya perlengkapan bertanding. Bila hal itu dapat dibetulkan atau dikurangi karena ketidaklengkapan, akan berpengaruh besar dalam hasil akhir pertandingan. C. Berusaha pada diri sendiri untuk mengurangi dorongan berbuat yang berakibat ketidakadilan yang akan menimpa lawan. Yang kedua, sangat teliti dalam menimbang cara-cara untuk mendapatkan kesempatan, yaitu diantaranya A. Menolak menggunakan cara-cara walaupun tidak bertentangan dengan peraturan yang tidak jelas disebutkan dalam peraturan, sehingga akan menguntungkan diri sendiri. B. Sengaja untuk tidak memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan peraturan yang ketat. C. Tunduk dan ikhlas kepada keputusan juri atau wasit, meskipun nyatanya merugikan diri kita sendiri. D. Menunjukkan secara berkelanjutan sikap bersedia membantu wasit dan juri dalam hal khusus dan berusaha secara bijaksana agar wasit atau juri mau membetulkan keputusan yang salah yang telah memberikan keuntungan kepada diri sendiri. Nah,
Yang terakhir yang akan kita bahas dalam materi ini adalah penggunaan doping dilihat dari aspek etika. Doping adalah penggunaan obat secara ilegal untuk meningkatkan prestasi atlet. Banyak tilikan mengenai doping ini. Seseorang dapat mengenalnya dari aspek termatologi, psikologis, pedagogis. Kesemua tilikan ini penting, namun yang lebih penting lagi adalah pemahaman dari perspektif etika. Salah satu penggunaan obat terlarang dalam olahraga adalah merosotnya kepercayaan terhadap hasil akhir yang dicapai dalam suatu kompetisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan tak kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.